Nah, lanjut. Ini ceker mercon. Halo Sobat Makan, kali ini geng Rating 5 lagi berkunjung ke Karawang nih. Buat Sobat Makan pecinta telur, buruan merapat deh. Karena ada tempat makan di Karawang yang nyediain menu telur super enak. Namanya Segondok Mbak Asi. Eits, ini telur bukan sembarang telur loh. Ini telur super fluffy dan renyah banget. Menari-nari sambil bergoyang. Hari ini kita lagi ada di Karawang. Pastinya kita mau cobain ini dong, Segondok Mbak Asi yang di Karawang. Nah jadi aku pesen banyak banget. Ini namanya endoknya ya kan. Dicampur sama segonya. Nih, segonya ini adalah nasi jeruk dan lauknya aku sukanya pakai ini. Cumi hitam tuh. Ini ada juga nih, ini adalah ceker mercon. Mercon. Dan aku pesen juga ini sebagai penutup sayur lodeh. Ini ada 3 macam sambal. Ini ada sambal hijau, sambal bawang, dan sambal merah. Nah, untuk menghasilkan telur yang super fluffy dan renyah ini, adonan telur tuh ditambahkan tepung terlebih dahulu Sobat Makan. Untuk menghasilkan tekstur yang berongga dan empuk. Waduh, makin gak sabar nyobain telurnya deh. Wow, rasanya tasty banget. Ada asinnya tapi cenderung ada rasa daun bawangnya. Karena daun bawangnya tuh potongannya gede-gede banget. Jadi ini yang bikin berasa. Next on, kita mau cobain cumi hitamnya ini, yang jarang ditemuin nih. Sobat Makan, pokoknya kalau datang ke sini nggak bakalan nyesel deh. Karena selain ada menu telur di sini, juga menyediakan menu tambahan lain loh. Salah satunya ini nih, cumi hitam. Ini kita cobain ya, pakai nasi ya. Aku udah nggak sabar. Nih, kita ambil. Nih ya. Terus kita campurin inilah cuminya. Kali ini aku mau pakai sambal bawangnya. Nih ya, kita uak. Sedap banget dong lihat Audi makan. Emang ya Sobat Makan gak afdol rasanya kalau makan tuh gak pakai sambal. Kira-kira kalau udah beradu semua dalam mulut tuh rasanya kayak gimana ya? Semuanya enak, punya perannya masing-masing. Habis itu cuminya bikin kenyal-kenyal. Dan juga telurnya yang bikin gurih banget. Nah, ini sekarang aku mau coba pakai sambal hijau. Ini sih kuliner wajib ya untuk Sobat Makan yang suka makanan pedas. Dijamin kalau makan di sini gak rugi deh cobain varian sambelnya. Wow, dari yang sambal bawang sama sambal hijau, aku lebih prefer sambal hijau. Jadi karena rasanya mungkin lebih tendensinya lebih nggak terlalu pedas, tapi gurih, enak. Nah, lanjut. Ini ceker mercon. Lihat deh sambelnya banyak banget, alias gak pelit. Menurut Audi, ceker merconnya gimana ya? Sobat Makan, ini salah satu ceker terenak menurut aku. Kenapa? Karena ini lembut banget tuh. Sekali kita buka, dia langsung terpisah sama tulang-tulangnya. Nah, supaya nggak berlarut-larut nih pedesnya ya kan? Aku udah pesen ini. Ini dia nih, sayur lodeh. Kita cobain dulu. Ini the moment of truth nih. Jadi kalau sayur lodeh itu dinilai kan dari kuahnya ya. Kita coba dulu nih kuahnya. Wow. Oh enak sih. Dari kuahnya aja udah nyegerin banget Sobat Makan. Udah gitu ya, isiannya banyak banget loh. Dijamin full senyum kalau keluar dari warung ini. Ini nggak afdol guys rasanya kalau kita nggak nguyup.
Nyobain sego endok pakai cumi hitam yang super nikmat itu udah. Nyobain cakar mercon dengan bumbu yang melimpah juga udah. Ditutup dengan sayur lodeh yang punya cita rasa khas juga udah. Masih penasaran gak sih kira-kira penilaian dari Audi gimana ya? Sobat makan kenapa sih kok mukanya kayak insecure banget gitu? Udah, aku tahu nih pasti insecure kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5 kan? Udah sekarang mah nggak usah insecure. Caranya gampang banget, tinggal ambil handphone kalian ya. Ambil sekarang juga, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu ini nih. Jadi kamu sekarang bisa nonton tayangan rating 5 ataupun tayangan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Pokoknya sekarang scan. Cus! Ah, sobat makan pasti makin penasaran kan? Nih jauh-jauh ke Karawang sambil bergoyang. Hah, seenak apa sih emangnya sego endok Mbak Asi ini? Penasaran? Kalau dari aku sih, sego endok Mbak Asi enaknya wow, real! Main-main ke daerah Bogor, tepatnya di Jalan Bina Marga nomor 17, Baranang Siang, ada resto yang punya konsep unik dengan nuansa budaya Jawa. Menjual menu ayam goreng dan bebek goreng dengan teknik memasak pakai wajan tanah liat. Ulala! Kira-kira apa sih menunya dan gimana sih cara masaknya? Gak usah lama-lama deh, langsung ikut Nata buat cobain. Sobat makan, sekarang Nata lagi ada di daerah Bogor nih, tepatnya di rumah makan bebek dan ayam goreng Pak Endut. Nah, hari ini Nata itu pesen menu specialty-nya di sini nih. Ada bebek sangan afkir nih. Wah, lihat tuh, penuh banget piringnya sobat makan. Gak lupa, Nata juga pesen ini nih. Ini tuh ayam remuk nih sobat makan, tuh liatin. Sesuai namanya ya, emang remuk-remuk kayak gitu. Tapi rasanya kayak gimana, ntar kita cobain. Oh, jadi ini ya yang dimaksud dengan menu bebek sangan, yaitu bebek yang disangrai menggunakan wajan tanah liat. Bebek di sini menggunakan jenis bebek afkir yang udah tidak produktif bertelur lagi. Hal ini dikarenakan daging bebek afkir lebih banyak serat dan memiliki daging yang lebih tebal. Next, bebeknya diungkep menggunakan bumbu kuning khas resto ini nih selama berjam-jam. Bebek yang udah diungkep kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu bebek disangrai tanpa minyak di atas wajan tanah liat hingga mengeluarkan aroma smoky yang tajam. Jadi kita langsung cobain aja ya ini. Nih, ini si bebeknya ini tuh bebek sangan afkir. Wah, sobat makan liatin tuh. Wah, kita cobain aja langsung. Rasanya ini tuh lebih banyak dagingnya. Jadi si kulitnya itu nggak terlalu juicy, jadi nggak terlalu banyak lemaknya. Jadi kalau misalnya nih sobat makan lagi pada nyari protein yang pengen makan bebek tapi kayaknya banyak lemak deh, mendingan beli yang ini aja nih, yang bebek afkir karena lebih banyak dagingnya nih sobat makan tuh. Liatin. Nih, daging semua ini. Wah, ditambah tadi ada sambelnya nih, sambal sangan kita cobain. Wah, dari merahnya sini rasanya kayak mantap, jos banget ya sobat makan. Sambalnya ini unik banget nih sobat makan. Jadi si sambal sangan ini dia tuh disangrai di wajan tanah liat. Makanya pas aku makan tuh nyobain kayak ada sedikit-sedikit bau-bau smoky asap dari si wajan tanah liatnya, tapi nggak mengganggu cita rasa si sambalnya ini. Wah, ini sih gurih banget. Kayaknya biar makin afdol kita cobain nasi merahnya kali ini sobat makan. Wah, tuh porsinya ini banyak banget nih.
Kita cobain lagi nih sama sambelnya. Nah ini juga tadi tuh Nata pesen daun pepaya. Biar kita makan sayuran sedikit ya. Lihat nih daun pepayanya nih. Ngomong-ngomong ya, ada satu menu lagi nih yang wajib sobat makan coba pas lagi mampir di resto ini. Ada menu ayam remuk. Wah, kira-kira rasanya tuh gimana ya? Buat yang belum tahu, menu ayam remuk ini dibuat dari ayam kampung yang sebelumnya udah diungkep menggunakan bumbu kuning. Kemudian ayamnya disuwir-suwir dan digoreng menggunakan minyak panas hingga kering sampai menyerupai kremesan. Sekarang kita cobain nih ayam remuknya. Nih, sesuai namanya tadi nih ya sobat makan. Ayamnya emang remuk, ancur banget. Rasanya kayak gimana? Langsung kita cobain. Crunchy banget sobat makan. Jadi ini tuh emang bener-bener ayam yang disuwir-suwir, udah gitu digoreng sampai kering. Buat jadi taburan di atas nasi juga cocok banget nih. Karena crunchy banget. Mantap tuh. Cabenya di mana-mana nih. Untuk pecinta pedas, wajib banget cobain ini. Wah, bakalan tidur nyenyak sih malam ini. Dibikin senyum-senyum sendiri sama semua menu yang ada di Resto Bebek dan ayam goreng pandut. Kira-kira apa nih kata Nata soal rasanya ya? Jadi menurut Nata, bebek dan ayam goreng pandut rasanya rating 5. Wah, ini enak banget.